Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Helga Nanta Adira Sabian dengan NIM 2019 1040 1096. Saya dari Prodi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Jember. Dengan mata kuliah Proses Industri Kimia kelas B yang diampu oleh Ibu Ari Susanti. Video ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui alat yang digunakan dalam industri minyak dan gas bumi. Selanjutnya yaitu pengertian dari industri minyak dan gas bumi. Industri minyak dan gas bumi merupakan industri yang bergerak di bidang pengolahan minyak dan gas yang berperan sangat penting di dalam pembangunan nasional, baik untuk pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri di dalam negeri maupun sebagai penghasil devisa negara, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Selanjutnya yaitu seputar PT Chevron Pacific Indonesia. PT Chevron Pacific Indonesia atau PT CPI merupakan salah satu perusahaan minyak asing terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang eksplorasi minyak bumi dan gas alam yang terkemuka pada level multinasional. PT Chevron Pacific Indonesia dulunya bernama Caltex atau California Texas Petroleum Corporation yang merupakan anak perusahaan dari Chevron dan Texaco atau Texas Oil Corporation. Perubahan nama dari PT Caltex Pacific Indonesia menjadi PT Chevron Pacific Indonesia ini terjadi pada tanggal 16 September pada tahun 2005. Perubahan ini berdasarkan arahan pemilik saham mengenai aplikasi nama Chevron pada seluruh bisnis hulunya. Wilayah operasi PT Chevron Pacific Indonesia ini secara keseluruhan memiliki luas hingga 42.000 km persegi, mencakup 7 wilayah kontrak yang tersebar di 4 provinsi di Indonesia, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan Aceh. Selanjutnya, dalam video ini saya akan membahas alat dalam industri minyak dan gas bumi yang ada pada PT Chevron Pacific Indonesia. Alat tersebut bernama Water Injection Pump atau WIP. Water Injection Pump adalah alat atau alat pompa atau pump yang digunakan untuk mengisi atau menginjeksikan kembali air ke perut bumi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan oil recovery. Selain itu, alat ini dapat mengurangi limbah cair, sehingga PT Chevron Pacific Indonesia menjadi industri zero water discharge, yang artinya tidak ada limbah cair yang dibuang ke lingkungan. Berikut ini adalah spesifikasi dari pompa sentrifugal yang digunakan di PT Chevron Pacific Indonesia. Nama dari alat ini yaitu WIP DB11 dengan nomor seri pompa B340968. Tipenya yaitu pompa sentrifugal, modelnya DB34D dengan stage sebanyak 3. Diferensial head-nya 1784 feet dengan tekanan diferensial 750 pound per inch. Kapasitasnya yaitu 3000 galon per menit. Power mesinnya 1750 HP. Rotasinya sebesar 3560 rpm. Temperatur maksimal dari cairan atau fluidanya yaitu 200 Fahrenheit. Diameter suction head-nya 14 inch. Kemudian diameter discharge head-nya 8 inch. Suction pressure max-nya sebesar 24,7 pound per inch. Suction pressure minimalnya yaitu 6 pound per inch. Dan yang terakhir BHP sebesar 1627 HP. Selanjutnya yaitu untuk memindahkan fluida cair, pompa sentrifugal memiliki bagian-bagian yang terdapat fungsinya masing-masing. Bagian pompa tersebut ada pada gambar berikut. Dari gambar bagian-bagian pompa sentrifugal tersebut,
terdapat bagian yang disebut bagian bergerak dan juga bagian diam. Yang pertama yaitu untuk bagian bergerak. Bagian bergerak yang pertama yaitu yang pertama ada impeller, ditunjukkan pada huruf C. Bagian ini berfungsi untuk mengubah energi mekanis dari pompa menjadi energi kecepatan pada cairan yang dipompakan secara berkelanjutan. Sehingga cairan pada sisi isap secara terus-menerus akan mengisi kekosongan akibat perpindahan cairan yang masuk sebelumnya. Kemudian selanjutnya nomor 2 dari bagian bergerak ini ada shaft atau poros, ditunjukkan pada huruf C. Bagian ini berfungsi untuk mentransmisikan daya dari motor menuju pompa untuk diubah menjadi energi kinetik dan tekanan pada fluida. Selain itu, untuk mentransmisikan daya, bagian ini juga berfungsi sebagai tempat kedudukan impeller dan bagian yang berputar lainnya. Selanjutnya, yang ketiga ada shaft sleeve, ditunjukkan pada huruf D. Bagian ini berfungsi untuk melindungi poros dari korosi, erosi, serta keausan pada stuffing box. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu wearing ring, ditunjukkan pada huruf I. Bagian ini berfungsi untuk memperkecil kebocoran cairan yang melewati bagian depan impeller maupun bagian belakang impeller dengan cara memperkecil celah antara casing dengan impeller. Selanjutnya yaitu yang nomor 5 dan yang terakhir bearing. Yang di bagian ini berfungsi untuk menahan beban dari poros agar dapat berputar. Selanjutnya bagian diam pada pompa. Yang pertama ada stuffing box, ditunjukkan pada huruf A. Bagian ini berfungsi untuk mencegah kebocoran pada daerah di mana poros pompa menembus casing. Kemudian yang kedua ada packing, ditunjukkan pada huruf B. Bagian ini berfungsi untuk mencegah dan mengurangi bocoran cairan dari casing pompa melalui poros. Selanjutnya yang ketiga yaitu fan, ditunjukkan pada huruf E. Bagian ini berfungsi untuk tempat mengalirnya cairan pada impeller. Kemudian yang keempat yaitu casing, ditunjukkan pada huruf F. Bagian ini berfungsi untuk melindungi alat yang berputar, tempat kedudukan diffuser, inlet, dan outlet nozzle, serta tempat untuk memberikan arah aliran dari impeller dan mengkonversikan energi kecepatan cairan menjadi energi dinamis. Selanjutnya yaitu eye of impeller, ditunjukkan pada huruf G. Bagian ini merupakan bagian sisi pada para isap impeller. Yang terakhir yaitu discharge nozzle, yang ditunjukkan pada huruf K. Bagian ini merupakan saluran keluaran fluida yang dipompakan. Selanjutnya yaitu proses dari alat WIP ini. Pompa sentrifugal yaitu pompa yang mana berproses memindahkan fluida yang dilakukan dengan aksi gara sentrifugal. Prinsip kerja dari pompa sentrifugal ini yaitu bagian impeller dari pompa mengangkat zat cair dari tempat yang rendah menuju ke tempat yang lebih tinggi. Daya diberikan kepada poros dari motor untuk memutar impeller dalam zat cair. Maka zat cair yang berada di dalam impeller oleh dorongan sudu yang ikut berputar. Karena timbul gaya sentrifugal, maka zat cair mengalir dari tengah impeller keluar melalui saluran di antara sudu. Heat tekanan zat cair menjadi lebih tinggi. Demikian pula heat kecepatan bertambah besar karena zat cair mengalami percepatan. Zat cair yang keluar ditampung oleh saluran yang berbentuk volute atau spiral di sekeliling impeller dan disalurkan keluar pompa melalui nozzle. Di dalam volute ini, sebagian heat kecepatan dirubah menjadi heat tekanan. Kenapa alat ini sangat penting di
industri minyak dan gas, khususnya di PT Chevron Indonesia. Karena pompa ini sangat penting di dalam industri oil dan gas PT Chevron Indonesia, dikarenakan pompa ini digunakan untuk menginjeksikan kembali air menuju ke perut bumi dengan tujuan untuk meningkatkan oil recovery atau mendorong minyak sehingga dapat terangkat ke permukaan dan dapat meningkatkan hasil produksi. Alat ini digunakan untuk mengurangi limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.